astronot sipil pertama Tiongkok yang memakai kacamata dalam stasiun luar angkasa. Peluncuran pesawat luar angkasa Shenzhou 16 sukses total kemarin, diiringi raungan dahsyat roket pembawa Long March yang membawa 3 astronot Shenzhou 16 meluncur dari pusat peluncuran satelit Jiuquan dan menembus ke langit. 20 tahun berlalu sejak Yang Liwei, astronot China, terbang ke luar angkasa untuk pertama kalinya pada tahun 2003. Hari ini, telah ada 26 astronot China yang telah terbang ke luar angkasa. Ketiga astronot Shenzhou 16 kali ini, semuanya adalah kelahiran tahun 1986 atau disebut generasi Y, Millennial Generation. Diperkirakan pasca 90-an akan naik ke luar angkasa dalam 2 tahun mendatang. Dan generasi Z atau pasca 2000-an akan terbang ke luar angkasa dalam 3-4 tahun kemudian. Bila menengok kembali selama lebih dari 30 tahun saya tinggal di China, anak muda China hari ini telah terbiasa tumbuh besar dengan menonton berbagai teknologi canggih dan stasiun luar angkasa Tiongkok. Begitu mereka lahir, mereka memiliki stasiun luar angkasa Tiangong, sistem navigasi tercanggih dunia Peito, satelit kuantum, puluhan astronot, pangkalan bulan, pesawat luar angkasa, dan roket peluncur yang telah terbang ratusan kali ke ruang angkasa dalam setahun. Terus terang, saya sendiri bahkan sudah tidak tahu apa itu fiksi ilmiah atau kenyataan. Betapa beruntungnya mereka dilahirkan di negara berkembang pesat dan sedang dalam perjalanan menjadi negara superpower nomor 1 dunia. Setelah stasiun luar angkasa Tiangong memasuki tahap aplikasi dan pengembangan, rotasi awak dan pengisian kargo akan menjadi operasi rutin dan normal selanjutnya. Tahukah Anda, pesawat ruang angkasa Amerika Serikat membutuhkan waktu 24 jam hingga 48 jam untuk berlabuh dengan stasiun ruang angkasa internasional ISS. Akan tetapi, Shenzhou 16 hanya membutuhkan waktu 6,5 jam untuk berlabuh dengan stasiun ruang angkasa Tiangong, atau setara 4-8 kali lipat lebih cepat dari Amerika Serikat. Bagaimana China bisa berhasil melakukannya? Jawabannya, China menggunakan teknologi berlabuh dan docking stasiun luar angkasa terbaru. Docking stasiun ruang angkasa tradisional mengadopsi kabin tersegmentasi metode orbit elips yang sama. Setelah tiba di ruang angkasa, mereka harus berbalik menyesuaikan sudut docking terlebih dahulu, lalu berbalik lagi menyesuaikan ketinggian, dan kemudian secara perlahan mendekati stasiun luar angkasa. China di sisi lain mengadopsi orbit yang stabil. Setelah pesawat ruang angkasa berawak diluncurkan, mereka akan berakselerasi 2 kali untuk mencapai ketinggian orbit yang sama dengan stasiun ruang angkasa Tiangong dan kemudian melambat untuk penyelarasan. Selama periode tersebut, teknologi AI digunakan untuk mengukur dan menghitung orbit secara real-time demi memastikan kelancaran penyelesaian docking. Dengan kata lain, penerapan teknologi ini berarti China Aerospace telah membuka pintu menuju era baru antariksa. Dalam kesan kita, pemilihan astronot China terutama berasal dari pilot Angkatan Udara Tentara PLA. Mereka memiliki pengalaman terbang dan ketahanan beban fisik yang sangat kuat, sehingga memang kandidat yang sangat cocok untuk menjadi astronot. Akan tetapi, kali ini ada satu awak Shenzhou 16 yang mendapatkan sorotan terbanyak dunia, bernama Gui Haichao. Beliau adalah seorang profesor di Lembaga Penelitian Kedirgantaraan top Beijing bernama Universitas Peihang, dan juga spesialis muatan sipil atau pilot expert berkacamata pertama China yang keluar angkasa. Beliau bertanggung jawab atas operasi di orbit dari muatan eksperimental sains ruang angkasa. Mengapa profesinya sangat penting? Singkat jawabannya, serangkaian teknologi senjata luar angkasa China mungkin akan terlahirkan dari penelitiannya. Ketika astronot Yang Liwei menaiki Shenzhou 5 dan menjadi orang pertama di Tiongkok yang memasuki luar angkasa, Gui Haichao hanyalah seorang siswa SMP. Ketika CCTV mewawancarai Gui Haichao, dia mengatakan pada saat Jing Haipeng menjalankan misi Shenzhou 7, dia masih seorang siswa universitas tingkat terakhir.
Saya tidak berani membayangkan bahwa saya akan dapat melakukan misi luar angkasa bersamanya 10 tahun kemudian. Banyak netizen dunia sangat mengagumi bahwa inilah keunggulan sistem sosialis. Kui Haichao lahir di keluarga miskin, menjadi mentor doktoral pada usia 31 tahun, dan menjelajah ke luar angkasa pada usia 37 tahun. Pada dasarnya, banyak novel biasa tidak berani menulis cerita prestasi menakjubkan semacam ini. Netizen dunia lebih suka menggosipkan selama misi penerbangan luar angkasa, Kui Haichao masih memiliki 7 siswa yang belum lulus. Namun menurutnya bukanlah masalah besar, karena mereka bisa live streaming pelajaran langsung dari luar angkasa. Memang sangat beruntung murid-muridnya ini bisa mendapatkan pengalaman unik bimbingan langsung dari luar angkasa. Kenyataan ini menunjukkan, pertama, belajar dengan giat dan membuat kemajuan setiap hari, bukanlah omong kosong. Karena mereka yang belajar dengan giat selalu dapat memanfaatkan kesempatan. Kedua, jagalah diri dan kesehatan kita dengan baik, karena your body is the capital of revolution. Ini juga pertama kalinya 3 jenis astronot pilot luar angkasa, insinyur penerbangan luar angkasa, dan ahli muatan dimasukkan dalam satu misi bersama. Jing Haipeng dan insinyur ruang angkasa Zhu Yangzhu, keduanya berasal dari Brigade Astronot, bertugas mengoperasikan pesawat ruang angkasa dan eksperimen teknis terkait. Media Prancis AFP mengatakan, China telah membuka pintu ke luar angkasa untuk orang biasa. Seiring perkembangan pesat teknologi antariksa China, semakin banyak astronot China akan muncul di luar angkasa. Setiap upaya perintis para pendahulu mereka akan menginspirasi generasi mendatang untuk bergerak maju dengan lebih berani. Tentu saja, ada sebagian media asing yang memandang prestasi ruang angkasa China dengan kacamata yang berbeda. Berusaha mengaitkan misi luar angkasa China dengan perlombaan luar angkasa Space Race. Misalnya, kantor berita Spanyol menggambarkan misi ini sebagai langkah baru dalam perlombaan luar angkasa China. Demikian pula media Jerman mengatakan China memiliki ambisi program luar angkasa, tidak hanya untuk reputasi internasional, tetapi juga untuk menjadi the new global technology leader. Harus diakui, ada sebagian wawasan negara barat sangatlah sempit. Pesawat ruang angkasa Shenzhou 16 adalah langkah baru dalam perjalanan Tiongkok menuju Bima Sakti, bukan untuk bersaing dengan siapapun. Seperti kutipan mantan pemimpin Chairman Mao, Yu Tian Fendou, Qi Le Wu Chung, berjuang dan bekerja keras akan membawa kegembiraan tanpa akhir. Berhubung ambisi tinggi dan keberanian ataupun romansa unik Tiongkok tidak dapat sepenuhnya disimpulkan dalam satu kata oleh negara barat. Karena astronot yang ditempatkan di stasiun luar angkasa telah menjadi norma, program luar angkasa berawak China telah mencapai kesuksesan bertahap. Selanjutnya, 1,4 miliar populasi sedang menantikan jejak kaki orang Tiongkok muncul di permukaan bulan pada tahun 2030. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!